Assalamualaikum. Oke, balik lagi bersama podcast Bawaslu Kota Depok dan bersama saya Lutfan Dimas Pratama yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan siang hari ini. Oke, kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih, langsung aja kita sapa ya. Halo Bang Andre, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya nih, aku boleh panggil Bapak, Abang, Mamang, atau Kakak nih, biar lebih akrab nih. Abang boleh ya? Boleh. Oke, aku dari dulu pemirsa biar supaya lebih enak lagi ngobrolnya. Oke, sebelumnya kita salam COVID dulu Bang, karena lagi musim COVID ya. Dan informasi kita sudah menggunakan jaga jarak, kita juga sudah menggunakan masker, dan juga tentunya sudah dalam keadaan sehat ya. Dan juga info Bang nanti untuk bicaranya semoga selalu sesuai ya, karena kita juga lagi coba nih pertama. Siap. Oke, spesial banget hari ini di narasumber yang pertama, Bang Andre. Kita akan coba bicara tentang siapa sih sosok Bang Andre sebenarnya, biar pemirsa semua, khususnya warga Kota Depok dan seluruh Indonesia nih biar tahu nih siapa sih sebenarnya sosok Bang Andre nih. Boleh Bang, pertama coba ceritain secara singkat dulu deh, Bang Andre ini siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih sudah diberikan waktu untuk ngobrol bareng ya. Perkenalkan, saya Andriansa. Kebetulan lahir di Bogor 15 April 1984 dan hari ini bertempat tinggal di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Jadi asli dari Kota Depok. Kota Depok asli berarti putra Depok ya? Alhamdulillah seperti itu. Oke. Terus Bang, Abang nih berangkat dari keluarga yang seperti apa sih? Kok bisa sampai seorang Andriansyah nih bisa menjadi seorang yang sangat berpengaruh tadi? Ini gimana? Siapa? Kalau bicara berangkat dari keluarga seperti apa, ya sama ya. Sebenarnya kalau bicara tentang keluarga ini kan kebetulan saya punya orang tua. Ini kan bapak ini tani ya, udah swasta. Oke. Kalau ibu itu di rumah gitu kan, rumah tangga. Bapak asli Cipayung, kebetulan ibu asli orang Pasir Putih. Gitu, Pasir Putih ya. Iya. Jadi dulu ini bapak ini ya sambil bertani, berdagang juga, kebetulan dagang hewan ya, sapi, kerbau gitu kan. Ya mungkin dari seperti itu kalau cara keluarga itu. Menarik ya, berarti putra daerah ya dari Depok asli Bang ya. Tapi kalau untuk bicara pendidikan ya, karena kan kita tahu sendiri, melihat orang berarti melihat di mana dia ditempatkan pendidikannya, yang membentuk karakter dia. Kalau boleh tahu Abang dari mulai pertama kali sekolah tingkat apa, terus di mana aja Bang? Kebetulan saya ini untuk jenjang pendidikan pertama itu di Madrasah Ibtidaiyah ya. MI ya? Di AMI di Kelurahan Cipayung gitu kan, yang di Nurul Huda. Setelah lulus MI tahun 1996 itu saya melanjutkan nyantri. Kebetulan lumayan jauh nyantrinya di Pulau Madura. Saya nyantri di Pondok Pesantren Alamin Renduan dan di daerah Renduan di Kabupaten Sumeneb. Dari pasca santri nyantri selesai, setelah selesai pengabdian baru melanjutkan ke jenjang kuliah. Oke, berarti berangkat dari agamis lah ya kira-kira Bang ya? Ya, kebetulan memang kakak, adik semuanya nyantri semua. Oke, berarti keluarga santri. Kebetulan seperti itu. Oke, nah menarik nih kalau kita melihat Bang Andre, sosok yang low profile dan juga ternyata santri, identik dengan seseorang yang karakternya kuat. Karena kan kita tahu santri itu kan orang yang kuat, banting tulang segala macam, maksudnya di tempat kanan kiri ya kan ya Bang ya. Nah, Bang aku boleh tahu nggak? Kita masuk ke dunia santri nih berarti. Apa sih yang membedakan nilai-nilai
yang ada dalam pesantren sehingga membedakan abang dengan orang yang lain yang tidak pesantren? Kira-kira seperti apa bro? Sebenarnya sih bicara pendidikan tuh sama ya, semuanya intinya menuntut ilmu. Tapi yang sedikit membedakan adalah kalau bicara kita sebagai santri gitu kan, sebagai santri mondok gitu kan, semuanya kan ini dititipkan atau dipercayakan kepada kiai gitu kan. Oke. Jadi orang tua dengan keikhlasannya menitipkan kita untuk menuntut ilmu di pesantren gitu kan, dan dipercayakan kepada kiai. Dan di situ kita ya kan jauh dari orang tua, ya semuanya serba mandiri ya. Serba mandiri. Kalau dulu ini saya kan dari lulus MI itu, jadi yang terbiasa misalnya nyuci baju itu masih dicucikan orang tua dulu kan. Oke. Nah, sekarang kan sudah mulai belajar gitu kan, cuci baju gitu kan, bersih-bersih, mandiri lah. Ya mungkin itu hal-hal yang membedakan karakter kita sebagai santri itu, banyak hal dari sisi keilmuan dan sisi penanaman keagamaan. Berarti lebih mandiri ya bang ya, dan manajemen hidupnya lebih tertata gitu, lebih dilatih dari sejak dini gitu bang ya? Iya, karena 24 jam itu kan semuanya dipantau gitu kan, dari kita bangun tidur sampai kita akan menjelang tidur itu kan semuanya terpantau gitu kan. Jadi runtutan aktivitasnya itu terpantau gitu kan, dari kita mulai bangun tidur, setelah bangun tidur apa yang kita lakukan gitu kan, masjid kan, terus ngaji gitu kan, belajar, semuanya itu terpantau sampai kita tidur kembali. Oke. Nah, pasti kan selesai nih pendidikan santri ya, pesantrennya. Pasca dari situ, abang apakah langsung ke dunia profesional kah, atau melanjut pendidikan lagi, itu seperti apa? Kebetulan di pondok pesantren saya ini kan pengabdian itu wajib ya. Oke. Karena syarat untuk menyelesaikan studi itu dengan pengabdian. Jadi setelah pengabdian itu ijazah itu baru diberikan gitu kan. Kebetulan kan pondok pesantren saya juga ijazahnya mandiri, jadi sendiri gitu kan. Jadi dikeluarkan sendiri. Jadi saya menyelesaikan pengabdian dulu. Kebetulan pengabdian ini ditempatkan di dalam pondok pesantren juga. Jadi selama 1 tahun mengabdi. Setelah pasca pengabdian selesai, akhirnya baru melanjutkan ke jenjang pendidikan. Nah itu bingung dulu, ini kita mau kuliah di mana, mau ngambil apa. Nah itu kan ini punya proses diskusi, bertanya gitu kan, teman-teman melanjutkan kemana seperti itu. Nah, berarti setelah pengabdian itu baru nanti ke jenjang berikutnya ya bang ya? Iya. Tapi tadi aku mau tahu tadi terkait ijazah sendiri itu maksudnya berarti nggak di bawah Kemenristek atau Kementerian Agama, berarti bukan? Bukan. Jadi emang ijazahnya dikeluarkan sendiri. Jadi kebetulan sebelum saya itu masih kalau ketika jenjang kuliah itu masih pakai persamaan gitu kan, ijazah bersama. Tapi setelah tahun 2000 baru dari Diknas itu, Kementerian Pendidikan Nasional itu menyamakan ijazah, mensetarakan ijazah yang dikeluarkan di pesantren itu dengan setara sekolah menengah umum SMA. Jadi kan beberapa pondok pesantren ada yang memang mandiri ijazahnya, seperti pondok pesantren Darussalam Gontor itu kan mandiri. Kebetulan juga di pondok saya di Al-Amin itu ijazahnya mandiri. Oke, nah pasca pengabdian abang ke? Pulang Baru kembali ke Depok. Oke. Jadi dan setelah itu diskusi, akhirnya melanjutkan kuliah. Baru kuliah ya?
Nah, itu kuliah di mana Bang dan jurusannya apa tuh kalau boleh tahu? Kebetulan ngikut seleksi di Universitas UIN Hidayatullah. Dan dulu milihnya itu ada beberapa pilihan kan. Oke. Jadi ketika daftar itu ada maksimal 3 pilihan. Jadi ya kita memilih kebetulan dulu milih Fakultas Syariah sama Fakultas Studi. Jadi yang diterima di Fakultas Syariah. Oke, syariah berarti. Nah, di syariah sendiri dia kalau nggak salah ada banyak jurusan ya Bang ya? Iya. Nah, spesifikasinya untuk Abang sendiri gimana nih Bang? Saya di jurusan perbandingan mazhab hukum. Perbandingan mazhab dan hukum. Berarti Abang membanding-bandingin agama nih sama hukum dibanding-bandingin ya? Ya nggak juga. Gimana sih singkatnya gimana? Jadi ada memang konsentrasi di perbandingan mazhab hukum itu ada yang di perbandingan mazhab fikih sama di perbandingan hukum. Oke. Kebetulan saya konsentrasinya di perbandingan hukum. Jadi ya memang ada perbandingan bagaimana sisi hukum Islam dengan hukum umum atau selain dari dua hukum itu ya kita melakukan perbandingan. Oke, kalau melihat sejarah pendidikan Abang ya, dan diragukan lah dari mulai pendidikan dari MI tadi Bang ya, terus masuk ke pesantren pasti sebetulnya sana banyak khazanah keilmuan dan di S1 di kampus UIN tadi ya. Nah, tentu pasti Abang juga saya rasa nih tidak hanya mengemban ilmu dalam kampus saja nih pasti ya. Aku tertarik mau nanya terkait organisasi, ikut nggak sih Bang kayak gitu Bang? Ya pasti ya, pasti memang kalau di dunia kampus itu pasti keinginan untuk aktif, untuk berorganisasi itu rata-rata diperlukan atau di istilahnya aktif di kampus itu perlukan gitu kan untuk bagaimana kita melakukan banyak hal gitu kan. Jangan dan di sisi lain kita juga kuliah gitu. Ya karena kebetulan biasanya kan di kampus itu ketika mahasiswa baru itu banyak pendaftaran organisasi baru, semuanya dari organisasi kemahasiswaan, mau aktif di badan eksekutif mahasiswa atau di gremonial gitu kan, di organisasi daerah itu banyak yang melakukan hal-hal untuk rekrutmen anggota baru. Oke, kalau Abang sendiri nih, kalau kita boleh tahu, Abang ikutnya apa di kampus dulu? Kebetulan kan kalau di UIN itu banyak organisasi kemahasiswaan ya. Dari mulai HMI, PMI, Kambil, ya lengkap lah gitu kan. Nah kebetulan karena komunikasi sana sini kultur juga, jadi saya masuk di PMI gitu, jenjangnya di PMI masuk. PMI. Secara singkat gambarin sih Bang, apa tuh sebetulnya PMI ini? Ya kalau bicara organisasi gitu kan, sebenarnya gini kan, kalau masuk organisasi di kampus itu terkadang banyak faktor ya. Banyak faktor, entah itu dari sisi kultur, ideologi, atau dari sisi persahabatan atau ajaran. Jadi ketika misalnya banyak mahasiswa baru kita, kalau kulturnya misalnya kadang-kadang pesantren, atau misalnya senior-seniornya sudah masuk di organisasi ini, terkadang kita juga mengikuti kayak gitu. Ya biasanya misalnya kalau kulturnya NU itu biasanya kan kadang saya mau masuk PMI gitu. Atau kadang-kadang kiai juga menyarankan seperti itu.
Oke. Kalau kita misalnya kultur Muhammadiyah kan ada organisasi di Muhammadiyah juga, misalnya ada IMM gitu kan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu tergantung kultur. Ada juga tergantung pertemanan gitu kan. Pertemanan dalam artian ketika temannya ikut, wah ini teman kita ikut ini kayak seru nih, jadi bareng-bareng gitu kan, ya itu masuk. Berarti abang salah satu orang yang memang disarankan oleh kiainya, atau karena pertemanan, atau memang ini yang terbaik nih versinya abang, atau gimana? Kalau saya sih memang sudah kalau kultur ya kultur keluarga ya. Sudah kultur ya berarti ya? Kan kalau bicara pondok, di pondok kan belum pondok modern itu kan apa namanya, di pondok saya itu kan semuanya ada gitu kan, semuanya ada latar belakang. Karena berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu diajarkan. Jadi diberikan kuncinya ketika kita terjun ke masyarakat gitu kan. Jadi diberikan kunci. Jadi bagaimana kita membawa kunci itu untuk mengaplikasikan di masyarakat. Seperti itu. Jadi ya masing-masing, banyak teman di pondok ya beragam juga. Ada yang misalnya di HMI atau di IMM itu bagaimana mereka jadi tidak diwajibkan. Kalau kebetulan kalau saya sendiri kan kebetulan kulturnya gitu kan, akhirnya masuk di HMI. Oke. Nah, aku mau konfirmasi, tadi abang bilang bahwasanya kalau PMI itu biasanya dia berangkat dari kultur Nahdlatul Ulama ya, kalau nggak salah ya. Nah, berarti abang sendiri Nahdlatul Ulama atau yang lainnya? Iya, warga Nahdien. Nahdien ya berarti ya. Oke. Nah, aku mau tahu. Tadi kan kita udah bicara PMI, abang di kampus PMI ya. Nah, kalau di NU sendiri pasca balik ke Depok, berarti kan abang sebagai kultural sekaligus struktural juga ya, kalau nggak berarti ya atau tidak? Gimana? Struktural juga berarti di dalam NU itu. Ya pernah masuk di struktural. Oh gitu ya. Apa tuh bang kalau boleh kita tahu strukturalnya? Ya itu pasca di NU kan ada Banom gitu kan. Oke. Ada Ansor, di kemudian jadi pasca selesai kuliah gitu kan, masa kuliah juga aktif di Ansor. Jadi ada ikatan organisasi juga di jenjang. Ansor ini kota Depok atau Di kota Depok. Kota Depok ya. Kota Depok Ansor ya. Berarti pernah menjadi BPH juga kali bang ya? Ya pernah di BPH, di wakil ketua. Oke, tadi udah bicara pendidikan, organisasi dan sebagainya. Aku penasaran juga nih. Pertama kali abang terjun di dunia profesional itu apa dan kapan tuh? Kalau bicara terjun di dunia profesional itu, ya kita kadang ketika mahasiswa itu sering ikut dulu kan ketika 2004 itu kan musim-musimnya lembaga survei gitu kan. Oke, survei ya. Pernah ikut jadi surveyor. Wah, abang jadi surveyor ya? Di lembaga penelitian gitu kan. Apa tuh bang yang diteliti bang saat itu? Dulu kita ikut di ketika pemilu ikut surveyor Quickcon gitu kan. Iya. Quickcon, jadi kita menanyakan atau melihat di TPS itu siapa yang menang, ditanya pilihannya apa. Oke. Berapa lama tuh bang untuk melakukan hal itu dulu? Ya momentum pemilu saja. Oh, momentum pemilu ya berarti. Ada juga momentum ketika misalnya sedang melakukan penelitian survei penelitian. Nah, setelah itu apa lagi yang abang pernah lakukan? Kerja di dunia kerja. Nggak banyak ya di dunia pekerjaan ya. Makanya pasca
kuliah tingkat akhir itu sebenarnya kan kuliah ini bukan tingkat akhir ya, akhir banget gitu kan, karena menyelesaikan studinya panjang gitu kan, panjang. Ketika misalnya ada pelaksanaan ketika di rumah itu ada pendaftaran menjadi penyelenggara pemilihan kelurahan, ikut mencoba daftar. Berarti ada kesempatan, ada peluang ya Bang ya? Ya. Oke. Nah, aku juga penasaran nih. Kan saat ini kita tahu lah semua warga Depok khususnya. Kalau Abang ini sudah sebagai komisioner dan sudah lama. Awalnya gimana sih Bang kok bisa jadi pengawas pemilu? Boleh ceritain? Awalnya di 2010 itu menjadi penyelenggara tingkat kelurahan di panitia pemungutan suara di PPS. Oh dulu berarti bukan pengawas ya Bang? Iya, daftar ikut seleksi di PPS dan lolos gitu menjadi PPS. Oke. Ketika pelaksanaan pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2010. Setelah itu gimana? Ya setelah itu selesai gitu kan, sudah aktivitas kembali. Nah dan kan banyak belajar, oh ternyata menjadi penyelenggara gitu. Akhirnya ketika 2013 itu daftar kembali gitu kan. Oke. Daftar kembali di PPK. Oh berarti naik jenjang nih ya? Oke. Naik jenjang di PPK, tapi ketika seleksi nggak lulus. Oh sempat tidak lolos berarti ya? Oh, sempat ternak rekil lah berarti ya, nggak mulus-mulus banget karirnya. Oke, lalu gimana? Lolos. Nah ada ini juga, ada pendaftaran di Panwascam juga ternyata. Kita tahu ada pengawas juga. Gitu. Akhirnya kecil lihat, juga banyak yang daftar di pengawas. Akhirnya daftar juga di pengawas kecamatan, Panwascam. Panwascam berarti ya. Akhirnya setelah seleksi lolos. Nah itu baru pertama kali masuk ke dunia pengawasan. Nah tadi kalau 2010 itu berarti kalau nggak salah wali kota pertama Kota Depok ya Bang ya? Enggak juga. Enggak di, udah berapa itu? Kalau di Depok ini kan pilkada pertamanya 2000 tahun 2000 pertama ya. Oh pemekaran setelah jadi dari Bogor itu ya? itu kan dulu ada pilkada serentak pertama. Oke. Yang dipilih oleh masyarakat. Setelah dari pemilihan di DPRD. Nah kalau di pas Panwascam itu abang lagi event pilkada apa tuh? Di pemilihan gubernur. Oh pilgub berarti ya Jawa Barat ya. Oke. Setelah itu gimana? Di Panwascam. Nah selesai di Panwascam, kebetulan selesai. Akhirnya saya selesai juga kan masa tugas diperpanjang, tapi saya kebetulan itu juga di PPK juga kosong ya. Karena saya juga masuk itu, akhirnya saya coba ngamaru, akhirnya masuk di PPK. Dari Panwascam balik ke PPK lagi ke PPK. Oh berarti dari awal sebagai PPS daftar PPK nggak keterima, tapi Pansam keterima. Di event berikutnya abang pindah ke PPK di tahun berapa tuh Bang? 2014. 14. Berarti 2014 adalah Pemilihan presiden ya Bang ya? Oke. Legislatif dan presiden. Setelah itu baru di 2000 selesai event pemilu 2015. Ya semuanya nggak kepikiran, akhirnya ada pendaftaran seleksi untuk kabupaten kota. Oke. Di sana keterima atau tidak Bang? Keterima. Itu awal saya di
Panwaslu Kota Depok. Panwaslu. Oh, sudah tingkat kota tapi masih ad hoc kalau nggak salah Bang. Iya, Panwaslu masih. Oke. Nah, aku penasaran sih Bang sebetulnya. Abang kan kalau lihat dari sejarahnya, pendidikannya latar belakangnya pesantren, santri ya. Terus masuknya di UIN yang latar belakangnya agama juga, perbandingan mazhab. Kok nggak jadi kiai sih Bang? Ya niatnya dulu jadi kiai. Niatnya jadi kiai ya. Tapi terlintas nggak sih untuk jadi seperti sekarang ini jadi komisioner, jadi koordinator kayak gini Bang? Enggak sih, enggak terlintas ya. Ya kita menjalankan pengabdian. Ya kebetulan ini kan jalan ya. Jalan ketika aktif masuk di panitia pemungutan suara itu kan lingkupnya walaupun di kelurahan tapi barometernya silaturahminya sekota Depok. Jadi kita kenal PPS di tingkat kelurahan, jadi punya sahabat teman sekota Depok. Jadi itu juga menjadi pengalaman baru, silaturahmi baru. Jadi kita mengenal secara utuh dalam artian wilayah di kota Depok. Nah, kan dulu kita dari kecil nyantri, jadi jarang sekali ini beraktivitas di rumah gitu. Jadi kan nyantri itu hampir 7 tahun gitu kan di Madura 7 tahun, terus lanjut kuliah. Nah kuliah itu juga jarang pulang ya. Jadi dulu kalau kuliah itu aktivitasnya semuanya di kampus aja. Jadi ya sekali aktivitas di rumah ya dengan di kemudahan di lingkungan. Oke, baik. Menarik sekali sih memang kalau melihat perjalanan karirnya Bang Andre ya. Nah, tentu dalam kita bekerja, dalam kita berkegiatan pasti ada satu hal yang menjadi penyemangat gitu. Aku punya foto nih. Ada seorang perempuan dan seorang anak kecil. Ini siapa? Boleh diceritain nggak Bang, ini siapa? Dan ini apa? Oh, itu keluarga, istri dan anak. Oke. Siapa Bang namanya kalau boleh tahu? Kebetulan saya ini lumayan lumayan berumur ya. Maksudnya gimana nih Bang? Ya dalam artian nikah di atas umur 30. Oke. 30 gitu kan. Jadi kalau di kampus punya teman-teman itu rata-rata sudah nikah semua. Jadi kalau kumpul bertanya kapan nikah itu kan. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum nikah ya santai-santai gitu. Namanya jodoh kan. Itu bagian dari dia ya, jalan gitu. Ya kalau udah kelancaran, dan akhirnya pada tahun 2017 gitu kan saya melakukan pernikahan. Berarti setelah Abang menjadi panwas ya berarti Bang ya? Iya, setelah jadi panwas. Saat itu Abang menjabat sebagai apa Bang? Saya di Panwaslu ketika itu jadi anggota Panwaslu. Anggota ya? Aku pernah baca di koran, Abang pernah jadi ketua, itu kapan Bang? Itu ketika Panwaslu Kota Depok tahun 2015. Oh 2015 pertama kali Abang harus jadi ketua ya? Oke, balik ke istri lagi nih Bang. Tadi ketemunya di mana Bang kalau boleh tahu sih sama istri Abang nih? Ketemunya di mana ya? Lu jangan saya. Ketemunya di Jogja. Ini kan kebetulan istri juga sama ya, sama santri juga. Satu pesantren berarti Bang? Pesantren, Oh. tapi kita tidak pernah kenal karena kan antara pesantren putra dan putri itu kan jauh ya, maksudnya tidak terlibat dalam artian komunikasi. Jadi kadang-kadang tahunya satu konsulat, satu daerah gitu kan. Oke, baik.
Aku bikin kepo aja nih para pemirsa kita, nanti biar lebih lanjut lagi ditanyain komentar aja ya langsung ya. Oke, terakhir Bang. Kan pasti Abang dalam mengawasi pemilu dan pilkada ini banyak hal yang menarik atau yang sedihnya atau yang bahagianya atau yang satu hal deh Bang yang nggak bisa terlupakan, apa? Yang tidak terlupakan yang menjadi penyelenggara itu kan banyak menjadi sorotan masyarakat ya. Intinya semua hal baik itu sisi teknis maupun pengawasan, baik itu sisi di KPU maupun di Bawaslu itu kan itu menjadi sorotan masyarakat, bagaimana KPU melaksanakan menjalankan tugasnya, baik pun Bawaslu menjalankan tugasnya gitu kan. Ada sisi menarik ketika misalnya gara-gara urusan teknis ini saya itu sampai di istilahnya bukan disandra sih, tapi karena satu hal teknis ketika momentum mau pelaksanaan pilkada, hal-hal teknis belum lengkap gitu. Jadi saya disandra di masyarakat gitu kan, ini PPS-nya gitu, jangan kemana-mana dulu ini karena banyak hal yang belum lengkap. Itu pengalaman hal yang menarik bagi saya ketika kita melaksanakan Sekali-kali menegangkan Bang ya. Iya. Itu pertama gitu kan, baru menjadi penyelenggara sudah menemukan hal-hal seperti itu. Ya kita jadi banyak belajar bagaimana sisi-sisi menjadi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu sendiri. Ya kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan tugas sudah baik aja masih banyak persepsi hal yang menurut masyarakat ini masih kurang gitu. Makanya informasi dengan baik gitu, untuk komunikasi juga dengan baik, untuk memberikan sesuatu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kita sudah melakukan apa, melaksanakan apa, ya itu disampaikan dengan sebaik-baiknya ke masyarakat. Sehingga banyak hal yang mungkin tadinya masyarakat tidak tahu ya menjadi tahu. Jadi kan keterbukaan publik itu menjadi penting, bagaimana sebuah lembaga ini bisa memberikan sesuatunya atau melaksanakan tugasnya dengan benar. Wah, menarik sekali berarti Bang, itu baru yang pertama ya. Pasti tentunya di yang lainnya pasti banyak ya, cuman kita terbatas waktu. Aku mau kasih pertanyaan terakhir nih buat Abang. Aku akan kasih dua pilihan, Abang jawab cepat, ya kan? Ini sebagai intermezzo aja, nggak usah dibikin serius. Oke, siap Bang ya? Nggak usah dipikir, langsung dijawab cepat aja. Pilkada, pemilu. Pemilu. Anak, istri. Ayo. Istri. Pengusaha, anggota dewan. Usaha. Depok, Cirebon. Depok. Bawaslu tapi di kota Depok atau KPU di Jawa Barat? Bawaslu. Bawaslu ya. Oke, tepuk tangan, terima kasih buat Bang Andre. Sama Covid lagi kita Bang. Oke, buat kalian semua semuanya kita tunggu komen-komennya ya. Kalau yang mau tanya lebih dalam lagi tanya aja. Nanti kita akan buka lagi kalau yang banyak pertanyaan daripada audiens semua dari pemirsa. Jangan lupa subscribe dan juga like this video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.